Oke, baik, langsung saja teman-teman ya. Jadi pertanyaan yang kemarin itu akan aku jawab sekarang. Salah satunya adalah apa yang disebut sebagai harmonisasi ketukan. Ini penting buat teman-teman. Karena dari dasar musik itu adalah ini gitu. Harmonisasi ketukan atau nanti harmonisasi nada. Jadi harmonisasi kemarin kan aku bagi dua, ya kan? Harmonisasi ketukan yang pertama, kemudian harmonisasi nada. Kita langsung aja. Contoh daripada harmonisasi ketukan itu begini. Jadi ada satu pola ritme yang dibuat, ada satu pola ritme gitu, bentuk ritme yang dibuat terus kemudian ada harmonisasinya. Jadi misalkan ritmenya begini. Itu ya, kita coba langsung. Nah, ini harmonisasi dasar ya dari bentuk polanya. Terus kemudian kita akan tambah untuk diharmonisasikan. Ini sudah nambah harmonisasi loh ya. Oke, kita tambah lagi. Atau misal kita akan kasih dengan perkusi mulut. Gitu. Ini salah satu contoh ya. Oke, begitu. Salah satu contoh daripada harmonisasi ketukan. Jadi, apa yang disebut sebagai harmonisasi ketukan itu adalah memvariasi atau menambah harmoni pada satu pola ritme tertentu. Ritme itu kan begini, aku bilang kemarin, bentuk pola tetabuhan ketukan yang berulang-ulang dengan pola yang sama. Gitu ya. Ding tak ding atau atau bisa dengan satu kali main kemudian semuanya menjadi harmonisasi. Nah, gitu salah satu contohnya ya. Oke, ini berlanjut ke harmonisasi nada. Harmonisasi nada harus tidak boleh lepas dari solfeggio atau solmisasi. Solfeggio atau solmisasi, kita harus memainkan musik yang bernada, yang berharmoni. Yang berharmoni solmisasi. Kemarin aku kasih lihat contoh. Nah, ini do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Nah, ini aku kasih contoh gitar ya. Sebenarnya bisa jadi dengan gamelan, dengan banyak hal gitu. Cuma karena aku nggak punya tim di sini untuk ngangkat-ngangkat gamelannya ke sini, jadi sementara aku kasih contoh ini gitu. Semoga kita suatu waktu berjumpa lagi untuk ketemu langsung gitu. Oke, akan aku kasih contoh ya. Jadi harmoni nada itu kemarin aku kasih contoh kalau mayor, nada mayor. Jadi nada itu ada dua jenis, mayor dan minor secara dasar, mayor dan minor. Mayor jalannya dan secara diatonis dimulai dari do. Oke, sorry. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, si, la, sol, fa, mi, re, do. Itu nada diatonis mayor. Nada diatonis minor dimulai dari la. Coba kita lihat. La, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, sol, fa, mi, re, do, si, la. Nah, untuk mengharmonisasikannya kita langsung contoh ke mayor. Harmonisasi
itu bisa dimainkan secara melodius. Contohnya, ini aku kasih contoh di C. Harmonisasinya apa saja yang kemarin aku kasih? Harmonisasinya adalah do, mi, sol. Jadi bisa boleh di sini. Ini do-nya. Bisa didengar ya. Jadi atau di mi-nya, ini mi-nya. Atau di solnya, nih. Kalau dipadukan, ini bisa menjadi harmonisasi dengan dimainkan. Begitu. Dapat dipahami ya? Dapat dipahami ya, kita cepet aja. Oke. Ini aku akan bikin satu video aja. Sorry, batuk-batuk. Dari pertanyaan teman-teman. Kemudian pertanyaan tadi salah satunya adalah bagaimana membuat tempo dalam satu aransemen ya. Tempo itu sebenarnya ditentukan oleh kita sendiri. Kita mau cepat, mau lambat, gitu aja gitu. Tapi kalau kemudian pertanyaannya adalah bagaimana membuat harmonisasi dalam tempo, itu satu hal yang beda. Jadi tempo dan harmonisasi itu tidak dalam satu dalam satu alur lah gitu. Harmonisasi secara pengertian tolong dibaca lagi, tempo secara pengertian tolong dibaca lagi gitu. Jadi sama kayak aku menjelaskan air gitu, ya kan? Aku menjelaskan air sama satunya aku menjelaskan awan gitu. Bagaimana cara membuat air dari awan, itu kan nggak nyambung, meskipun sebenarnya mereka punya relasi gitu. Kemudian awan mengeluarkan air, tapi kalau kemudian bertanya bagaimana cara membuat awan daripada air, itu kan pertanyaan yang agak nyeletong gitu, maksudnya agak kurang kurang kena gitu. Ya kalau bertanya bagaimana cara bikin awan daripada air, ini contoh ya, ini contoh. Aku butuh penjelasan yang amat rumit pada kalian yang sebenarnya ini bukan fasenya kalian gitu ya. Kemudian pertanyaan kemarin lagi dari siapa? Lupa aku, kayaknya Puspa namanya. Eksistensi bunyi. Eksistensi bunyi itu adalah bagaimana kita menangkap bunyi-bunyi kemudian kita jadikan satu perpaduan, baik disebut sebagai instrumentasi atau disebut sebagai musik ilustratif misalkan. Misal aku contohkan dengan suara saja. Suara ini sebenarnya kan bukan alat musik konvensional, jadi nggak seperti bongo, gitar, gitu, atau gendang, atau piano gitu. Atau bisa saja dari tangan, misal diginikan, ditepuk tangankan. Itu sebenarnya sudah masuk pada area di mana ini kajian-kajiannya adalah eksistensi bunyi. Misal aku kasih contoh ya. Ini apa ini? Ini sebenarnya aku ambil dari langker ya kalau kata orang Madura, salah satu jenis sayuran. Tapi kemudian ketika kering, dia di dalam itu biji-bijinya kerontang. Nah, kemudian bisa menghasilkan ini. Nah, dari sini aku bisa bikin musik nih. Misalkan ya. Dapat dirasakan ya. Terus kemudian aku kasih sentuhan.
substratif. Jadi dari eksistensi bunyi ini kita bisa menghasilkan sesuatu yang berbunyi dan itu estetis gitu. Itu estetis. Paham ya maksudku ya? Atau harmonisasi daripada mulut misalkan. Bisa jadi harmonisasi daripada mulut. Misalkan aku kasih seperti beatbox itu mereka memakai sistem harmonisasi ketukan atau harmonisasi nada. Misalkan bisa dirasakan ya. Oke, itu salah satu contoh gitu ya, salah satu contoh. Ini namanya sistem yang aku pakai ini namanya loops. Loops itu adalah kita membuat pola ritme sehingga ritme itu berulang-ulang dan kita bisa masukkan unsur-unsur yang lain seperti nada, seperti ketukan yang lain gitu. Itu ya. Oke, pertanyaan yang barusan itu adalah oke lah, aku jawab nanti lewat forum WA aja. Ini adalah sebagian contoh aja yang aku kasih pada teman-teman.